Saya Delvi Alsari, narator Unofficial Indonesia. Peminggiran ras dan diskriminasi ras Papua. Manusia adalah sentral dari pembangunan. Selain sehat, berpendidikan, dan hidup layak, manusia juga harus terpenuhi hak-hak dasarnya, seperti hak untuk hidup dalam kedamaian. Dan sayangnya, hal ini belum bisa dinikmati oleh warga Papua. Lebih sedihnya lagi, itu berkaitan dengan ras. Rasisme adalah musuh universal. Banyak peristiwa belakangan ini yang berkaitan dengan peminggiran diskriminasi ras. Menurut dictionary.com, rasisme adalah suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras mampu menentukan pencapaian budaya atau individu, bahwa suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras yang lainnya. Kenapa bisa rasisme terhadap Papua? Kan ras di Indonesia ada banyak. Papua adalah wilayah yang unik karena jaraknya yang sangat jauh dari ibu kota negara. Jarak yang jauh dan memakan waktu serta ongkos yang mahal ini mungkin saja menjadi alasan banyak yang tidak tahu tentang Papua. Karena aspek geografis ini bisa jadi kita jarang bahkan tidak pernah mengunjungi Papua. Atau Papua yang tidak banyak mengunjungi pulau-pulau lain. Implikasi bila kita tidak kenal, namun juga tidak memahami. Namun selain tidak memahami, banyak dari kita yang menolak untuk mencoba memahami. Salah satu dari 5 akar masalah Papua dalam Papua Roadmap 2009, terbitan LIPI, adalah peminggiran dan diskriminasi ras. Karena buku ini sudah meluncur dari tahun 2009, berarti isu ini sudah berlangsung sangat lama. Bayangkan, 10 tahun lebih setidaknya dari penerbitan buku tersebut. Sahabat kita orang Papua mengalami perlakuan demikian. Beberapa contoh dari tindakan rasisme yang cukup besar dampaknya adalah peristiwa di Surabaya pada 16 Agustus 2019 yang berkembang menjadi unjuk rasa dan kerusuhan di berbagai daerah. Dampaknya adalah membesarnya luka yang tidak hanya dirasakan oleh orang asli Papua, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia yang anti marginalisasi. Tidak jarang, oknum tidak bertanggung jawab menggunakan isu ini sebagai komoditas untuk menambah permasalahan dan bukannya menyelesaikannya, sehingga kondisi menjadi panas. Kita harus lawan ini. Beberapa insiden dalam beberapa tahun belakangan itu menunjukkan adanya bibit-bibit rasisme yang perlu ditangani secara serius. Dan jangan pernah lupa bahwa ini bukan bagian pemerintah saja, tetapi bagian kita sebagai masyarakat dan sahabat dan teman kita di Papua. Unofficial Indonesia memiliki beberapa aspirasi untuk menyelesaikan masalah ini. Pertama, kita harus melihat penyelesaian isu rasisme sebagai target yang diukur terus-menerus ya. Seperti halnya tingkat kemiskinan yang dilaporkan 2 kali setahun. Dengan adanya target terukur, kebijakan anti-rasisme akan terus dipantau, dievaluasi secara reguler. Salah satu cara mendorong pengukurannya adalah memasukkan kebijakan anti-rasisme di target pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. SDGs adalah komitmen di tingkat dunia untuk menyelesaikan masalah pembangunan. Meskipun belum disebutkan secara gamblang, Koalisi Psikologi pada PBB di 2015, koalisi ini menyatakan bahwa rasisme perlu dielaborasi lebih di dalam 17 target-target SDGs. Menurut mereka, diskriminasi ras merupakan pelanggaran HAM sehingga posisinya berada di kelompok dasar.
dan sehingga menopang hal-hal lainnya termasuk ekonomi. SDGs adalah tools yang cukup kuat untuk mendorong komitmen para pemimpin negara. Contoh saja, pemerintah Indonesia sudah melakukan pengarusutamaan pentingnya kesetaraan lain selain ras, yaitu gender, dalam kebijakan mereka seperti Impres nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional. Kesetaraan ras juga harus diarusutamakan dalam pembangunan. Selanjutnya, Unofficial Indonesia melihat bahwa isu rasisme ini bisa saja merupakan isu yang akarnya dari kita sendiri. Oleh sebab itu, Unofficial punya berbagai tips untuk kita masyarakat umum untuk menghindari rasisme kepada Papua maupun kepada ras minoritas lainnya. Seperti halnya pemerintah, kita harus mainstreaming kesetaraan ras dalam kehidupan kita. Ini adalah bagian kita. Pertama, let's talk about racism. Akademisi dari The University of Queensland, Jenny Munro, menulis di jurnal Daring the Conversation, menjelaskan bahwa rasisme yang dilakukan orang Indonesia justru meningkat karena orang Indonesia tidak mau membicarakan apa itu rasisme, seperti apa bentuknya dan apa akibatnya. Dari sini kita harus sering bicara tentang rasisme, karena mungkin kita benar-benar nggak tahu bentuknya seperti apa. Jangan-jangan kita tergolong rasis ringan. Kedua, mari bergaul secara inklusif. Selalu cari kesempatan untuk berteman tidak hanya dengan yang latar pekerjaannya berbeda, tetapi juga budaya yang berbeda. Biasakan diri berpikir bahwa dunia itu luas ya. Hentikan stigma buruk seperti banyak gali hal positif dari sahabat kita. Ketiga, kalau punya banyak rezeki buat kita yang di barat, jangan jalan-jalan ke luar negeri saja. Perbanyak juga perjalanan ke timur. Selain karena alamnya yang indah, muatan lokal lainnya juga menarik. Keempat, untuk kaum yang biasanya rebahan, bisa juga membantu. Caranya sesimpel meliterasi diri sendiri dengan isu-isu penting seperti ini. Syukur-syukur kalau bisa meliterasi orang lain. Peminggiran dan diskriminasi ras, isu yang universal, tidak hanya di Indonesia. Rasisme adalah musuh universal yang harus dilawan agar kita bisa fokus untuk menyelesaikan permasalahan real seluruh bangsa di dunia.